kakak, balik lagi nih. Kita akan membahas film Korea yang berjudul Brave Citizen yang baru saja rilis bulan Oktober 2023. Bercerita tentang seorang mantan atlet tinju yang berubah menjadi guru yang anggun di sekolah. Sampai suatu hari seorang siswa datang padanya meminta bantuan. Dia pun kembali menggunakan tinjunya untuk menangani siswa pengganggu tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan suasana ceria sekolah menengah yang bebas perundungan. Terlihat sekilas semua murid tampak bahagia, tapi nyatanya sekolah ini juga memiliki sisi gelap seperti sekolah yang lain. Yang miskin dan lemah mendapat perlakuan bully dari temannya. Mereka menggunakan kekerasan di depan yang lain tanpa masalah. Bahkan guru dan kepala sekolah pun tahu akan hal ini. Namun mereka menutup mata dari apa yang terjadi. Han Sukang merupakan siswa perudung, tapi tak seorang pun bisa menyentuhnya. Karena keluarganya yang sangat kaya dan berpengaruh, dia terkenal sebagai iblis di sekolah. Dia membuli hanya untuk bersenang-senang. Next diperlihatkan So Simin, seorang guru magang yang bekerja sangat keras untuk menjadi guru tetap. Dia bahkan harus mengabaikan rekan kerja yang menatap bokongnya. Simin mengungkapkan kekesalannya pada temannya lewat pesan. Namun temannya yang merupakan seorang polisi sedang bertugas dan tidak membacanya. Dia pun menenangkan dirinya sendiri. Tak lama berselang, dua guru juga masuk ke kamar mandi. Mereka bercerita tentang guru yang sebelumnya menempati meja Simin. Dia juga seorang guru magang yang meninggal karena bunuh diri akibat perilaku intimidasi siswa. Saat membaca berita tentang guru tersebut, Simin dikagetkan dengan telepon Lee Jae-kyung. Simin berpura-pura mendengarkan musik. Di sini Jae-kyung memperlihatkan video pada Simin, rekaman kelakuan Han Sukang dan temannya yang mengusik orang tua yang sedang jualan kimbap. Jae-kyung juga mengatakan kalau Han Sukang pernah memukuli seorang siswa, jadi dia diusir dari sekolah yang lama dan masuk ke sekolah mereka. Jae-kyung mengatakan setidaknya Simin tidak harus mengajar di kelasnya. Simin bertanya apa Han Sukang juga mengganggu guru, yang membuat Jae-kyung hampir menceritakan apa yang guru magang sebelumnya alami. Dia menyuruh Simin menutup mata dan telinga sebelum menjadi guru tetap, dan tidak berurusan dengan apapun konflik yang terjadi pada para siswa, terutama Han Sukang. 특히 한수강. Di rumah dia melampiaskan kekesalannya pada temannya yang juga seorang polisi. Kwon-jun bertanya alasannya menjadi guru, padahal Simin bisa menjadi bintang yang menjanjikan di ring tinju. Kwon-jun juga berbicara tentang ayah Simin yang suka membela keadilan. Namun Simin menjelaskan kalau karena hal itu sang ayah menghancurkan dirinya sendiri. 해야지 사람이. Ayahnya menjamin orang yang salah, yang membuatnya memiliki banyak hutang. 아빠는 무책임하게 남 지켜준다고 보증 잘못 쓴 거고. Karena hal itu, Simin harus menyerahkan hidup, mimpi, dan medalinya serta menghabiskan bertahun-tahun waktunya untuk melunasi hutang. 장장 10년을 갚았다 내가. Kwon-jun mengatakan kalau Simin dan ayahnya memiliki sifat yang sama. Mereka sama-sama tidak tahan melihat ketidakadilan. 가슴 깊은 곳에서 뭔가 자꾸 꿈틀꿈틀 올라오지. Saat ingin pulang, Simin melihat tumpukan topeng milik anak-anak. Dia mencoba salah satu topeng lalu pergi. Di jalan, Simin melihat nenek penjual kimbap yang diusir karena berjualan di depan toko. Simin menghampirinya dan membeli semua kimbap yang tersisa. 자꾸 생각나가지고 막 입에 침 고이고 그래. Keesokan harinya diperlihatkan Simin yang mengajar dengan anggun dan penuh semangat. Para siswa di kelas juga terlihat sangat menikmati mendengarkan Simin menjelaskan. 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. Di tempat lain, Sukang dan temannya menutupi CCTV dan memukul Jin Hyung. Simin yang lewat melihat salah satu muridnya sedang dirudung. Awalnya dia ingin berusaha untuk tidak ikut campur. Namun Simin tidak tega melihat Jin Hyung terus dipukuli. Dia pun berpura-pura menerima telepon dan lewat di sana. Tepat sebelum Sukang mengenai Jin Hyung, Simin terlebih dahulu memukul pahanya. Dia terjatuh seakan dia tidak sengaja. Simin mengatakan untuk tidak bermain di koridor. Dia juga menyuruh Jin Hyung kembali ke kelasnya. 얼른 들어가 얼른. Sukang bertanya siapa wanita yang memukul pahanya pada temannya. Salah satu temannya menjelaskan kalau Simin merupakan pengganti guru magang yang meninggal karenanya. Sukang marah mendengar penjelasan temannya yang mengatakan kalau guru magang sebelumnya meninggal karenanya. 지영 씨, 그년이 나 때문에 자살? 나 개소리 짓거리면 아가리 찢어버린다. Next diperlihatkan Jin Hyung yang mencoba bunuh diri, namun dia mengurungkan niatnya.
Di sekolah, Jin Hyung meminta bantuan pada Simin. Dia menjelaskan kalau meski wali kelasnya tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang berani menghukum Sukang. 전학을 가자. 너도 이제 좀 편해져야지. Jin Hyung mengatakan kalau guru yang tetap diam merupakan kaki tangan pelaku kekerasan. Jin Hyung meminta Simin membantunya agar dia bisa bertahan hidup. 살고 싶어요. Di depan pintu, teman Han Sukang diam-diam mengambil foto mereka. Keesokan harinya, para guru makan bersama. Makanan dari ibu Sukang. Awalnya Simin tidak ingin memakannya, namun aroma dari kue tersebut membuatnya tetap melahapnya meski merasa bersalah pada Jin Hyung. Simin mengatakan kalau guru tetap bahkan menutup mata, apalagi dia yang harus berjuang untuk hidup. Namun di sini Simin mengingat masa lalunya saat ayahnya marah karena dia berkompromi untuk hidupnya di usia muda. Ayahnya yang kesal mengatakan anaknya baru saja meninggal di atas ring. 내 딸은 좀 전에 링에서 죽었어. Scene berikutnya diperlihatkan ibu tiri Sukang yang datang dan mengamuk di sekolah. Dia membawa pengacara untuk mencari orang yang melaporkan putranya. 대체 누가 교육청에 투사했습니까? Dia mengancam guru dan dekan untuk menemukan orang yang melakukannya. Simin mengaku dan berlutut sambil meminta maaf. 죄송합니다. 용서해 주세요. 너 뭐니? Sukang dan Jin Hyung melihatnya di depan pintu. Sukang melarang dekan memecat Simin. Dia masih ingin bermain-main terlebih dahulu. 파면을 시키면 내가 진짜 먹을 수가 없잖아. Dan benar saja dia mendatangi dan mengganggu Simin yang sedang makan di minimarket. Saat ingin pergi, Sukang menghalanginya. Dia menyuruh Simin mendengar padanya. Dengan begitu, dia bisa lebih mudah menjadi guru tetap. 내만 잘 들으면 정교사 될 수 있어. Di jalan pulang, Simin bertabrakan dengan seorang pria. Simin sudah meminta maaf, tapi pria ini malah memukulnya. Tidak hanya sekali, dia memukul kepalanya berkali-kali yang membuatnya bertanya di mana letak kesalahannya. 내가 잘못한 건가? Saat pria ini kembali ingin menamparnya, Simin terlebih dulu menyerang dengan sekali tendangan. Di tempat lain diperlihatkan, Sukang sedang berkelahi hanya karena seseorang tidak sengaja mendorongnya saat bermain basket. Simin masuk di tengah perkelahian menggunakan topeng kucing. Dia menendang dan memukul Sukang hingga terjatuh. Tak lama berselang, polisi datang yang membuat mereka semua lari. Simin yang puas melepas topengnya di taman. Dia tidak menyadari kalau salah satu muridnya yang bekerja paruh waktu melihatnya. Paginya sekolah dihebohkan dengan berita kekalahan Sukang. Para murid dan guru mendukung pahlawan bertopeng yang mereka pikir seorang pria. 누구한테 맞았대요? 고양이 탈을 쓴 남자한테 맞았. Di kelas, Sukang melempar mejanya yang dipenuhi gambar kucing. Beberapa guru masuk di kelasnya. Mereka ingin menghukum yang mencoret meja Sukang. Namun salah seorang dari mereka menyarankan untuk mengganti meja dan menghindari keributan. 책상 이거 그냥 바꾸면 되지. Next diperlihatkan Kwon Jun yang menyuruh Simin untuk tidak ikut campur. Dia berharap Simin bisa hidup bahagia dengan tenang. Namun Simin malah mengatakan ingin membuat jubah agar serasi dengan topeng yang dia gunakan. Karena emosi, Kwon Jun menarik topeng kucing tersebut yang membuatnya robek. Di tempat lain, Sukang menyiksa Jin Hyung. Dia menyuruhnya membeli ayam. Jin Hyung yang hanya menggunakan pakaian dalam berlari dan memesan makanan. 프라이드 반 양념 반이에요. Temannya yang bekerja di sana bergegas menemui Simin untuk meminta bantuan. Simin ingin membakar topeng kucing yang telah dia perbaiki. Namun Byung Jin menghentikannya. Dia menjelaskan situasi Jin Hyung yang sedang dirudung dan hanya mengenakan pakaian dalam. Saat Simin ingin pergi, Byung Jin menghalanginya. Dia menyuruhnya berpakaian seperti laki-laki dan menggunakan topengnya. Byung Jin mengatakan kalau dia telah melihatnya. Simin menggunakan topeng kucing dan mengalahkan Sukang. Dia juga yang membuat viral pria bertopeng kucing di sekolah. 학교에 고양이 탈 소문 낸 것도 저예요. Scene beralih pada Jin Hyung. Dia mengambil sebuah pisau dan berlari menemui Sukang. 골 때리네 이거 진짜. Kembali pada Simin yang datang di tempat biliar. Namun dia hanya menemukan baju Jin Hyung. Dia pun kembali berhadapan dengan Sukang. Meski mendapat beberapa kali pukulan, namun Sukang tidak bisa menang darinya. Tak lama berselang, Jin Hyung datang. Dia ingin menghabisi Sukang. Simin dengan cepat mendorong Sukang yang membuat tangannya terluka. Jin Hyung yang sangat depresi berteriak. 살고 싶어요. Pemilik restoran datang membawanya. Simin sendiri harus ke rumah sakit karena kehilangan banyak darah. 병실로 옮길 거니까 간호사 선생님 안내 받으세요. Soyeontaek yang tidak terima putrinya terluka datang menemui Sukang. Dia memakai topeng kucing milik Simin.
Namun dia malah pulang dalam keadaan babak belur. Simin yang sudah ingin keluar dari rumah sakit kaget melihat wajah ayahnya. Kwon-jun menjelaskan kalau Yontek ingin melakukan sesuatu. Itu sebabnya dia pergi menemui Sukang untuk balas dendam. Di perjalanan pulang, Yontek meminta maaf pada Simin. Karenanya dia harus mengalah dan melupakan mimpinya. 아빠가 미안하다. Di sini diperlihatkan flashback hari final seleksi nasional tinju. Tim lawan menawarkannya uang. Simin pun dengan sengaja mengalah untuk membayar hutang sang ayah. Dia merasa kalau dia masih sangat muda, masih ada kesempatan lain untuknya di masa depan. Namun Yontek yang marah dengan perbuatan Simin mengatakan kalau putrinya telah meninggal di ring tinju. 내 딸은 좀 전에 링에서 죽었어. Di sekolah, Sukan dan temannya mencari siapa di balik topeng kucing yang memukul dan menyelamatkannya. Mereka memeriksa pergelangan tangan kiri setiap siswa. Sukang melihat orang itu terluka saat menyelamatkannya dari pisau. Di sini Sukang juga mengancam akan menghabisi orang satu persatu tiap hari sampai dia menangkap pria dengan topeng kucing tersebut. 하루에 한 마리씩 패 죽여버린다. 알겠어? Setelah memeriksa semua murid, tidak ada seorang pun yang terluka. Sukang lalu melihat Simin berjalan dan menghindari siswa yang hampir menabraknya. Dia juga memegang tangannya dan tampak kesakitan. Simin yang senang karena mendapat kabar dari Jae-kyung kalau dirinya akan menjadi karyawan tetap. Dia masuk ke ruangan dan diam-diam menghubungi temannya. Dia memberitahu Kwon-jun kalau sebentar lagi dirinya akan menjadi guru tetap. 나 전교사 임명된대. Namun seseorang masuk ke ruangan itu yang ternyata Han Sukang. Dia mengatakan kalau akhirnya dia menangkap kucing yang dia cari. Dia juga akhirnya mengerti alasan kenapa Simin menyelamatkannya dari pisau. Simin bukan ingin menyelamatkannya. Dia melakukan itu untuk Jin Hyung. Karena kalau Sukang terluka, Jin Hyung dalam masalah besar. Dia menantang Simin bertarung sampai mati di ring tinju pada festival ulang tahun sekolah. Sukang mengancam akan menyebarkan video saat Jin Hyung ingin menikamnya kalau Simin tidak naik ke ring. Jae-kyung mendengarnya dari balik pintu. Scene beralih pada Simin yang mendatangi rumah Jin Hyung setelah melihat surat pindah siswanya tersebut. Dia bertemu nenek Jin Hyung yang juga penjual kimbap yang pernah dibully oleh Sukang. Sang nenek meminta tolong agar Simin membantu cucunya. 삶이 지켜내겠다고 그래서 온갖 수모를 다 당해도 참고. Di atap, Simin melihat Jin Hyung berdiri di tepi bangunan. Dia mengatakan kalau sekeras apapun dia berpikir, dia tidak menemukan kesalahannya. Jadi dia bertanya pada Sukang alasan mereka merudungnya. Mereka mengatakan kalau itu hanya untuk bersenang-senang. 재미로. Di sini diperlihatkan flashback saat Sukang merudung neneknya. Jin Hyung datang dan menyuruh mereka untuk berhenti. Bukannya berhenti, mereka malah memukul Jin Hyung. Jin Hyung memohon pada Sukang agar dia mau melepaskan neneknya. Sebagai gantinya, dia akan melakukan apapun yang Sukang inginkan. 네가 시키는 거 뭐든지 다 할 테니까. Jin Hyung juga mengatakan pada Simin kalau tangannya telah melukai seseorang. Padahal dia hanya ingin melindungi neneknya. Simin memeluknya dan mengatakan kalau dia tidak melakukan kesalahan. Orang yang terluka itu pun sudah jauh lebih baik. Simin mengajak Jin Hyung mengalahkan para perudung bersama. Dia menyuruhnya datang di perayaan sekolah. 축제 때 꼭 와, 진영아? Di hari festival, Byung-jin dan pemilik restoran ayam membagikan topeng kucing untuk mendukungnya. Para siswa nampak antusias menunggu pertarungan Sukang dan pria bertopeng. Min-kyu yang merupakan teman Sukang ikut mendukung pria bertopeng kucing. Terlihat di sini dia juga mengambil topeng yang Byung-jin sediakan. Acara festival pun dimulai. Para guru juga membicarakan tentang pertandingan Sukang dan pria kucing. Jae-kyung yang pura-pura tidak tahu identitas pria bertopeng mengatakan kalau dia berharap si topeng kucing datang. Orang itu mengingatkannya pada masa mudanya yang pemberani. 내 용감했던 젊은 시절이 생각나서. Next diperlihatkan Sukang dan Simin bersiap sebelum bertarung. Saat menuju ring, Byung-jin memberi jubah pada Simin yang sudah memakai topeng. Jin Hyung memanggilnya, namun Simin hanya memeluknya lalu pergi. Pelukan itu mengingatkan Jin Hyung pada Simin. Byung-jin memperingatkan gurunya agar jangan pernah melepas topengnya. 가면은 절대 벗으시면 안 돼요. Di ruangan, semua murid antusias memberinya dukungan. Ayahnya dan Jin Hyung juga ada di sana. Pertarungan pun dimulai. Di awal Simin terlihat kesulitan menghindari serangan dan pukulan dari Sukang. Yontek yang melihat putrinya dipukuli menyebut nama Simin. Byung-jin dengan cepat menutup mulutnya. Sukang juga menendang Simin yang membuat tudung jaketnya terlepas dan memperlihatkan rambutnya terurai. Penonton tetap berpikir kalau pria juga bisa memiliki rambut yang panjang. Meski Simin bisa menyerang, namun pukulan Sukang tetap lebih banyak mengenainya. Sukang juga menendang wajahnya yang membuatnya terjatuh. Di sini dia melihat Jin Hyung. Simin mengingat janjinya pada muridnya tersebut.
Dia pun memukul dan menendang Sukang. Simin menyuruh Sukang melihat, pada akhirnya dia akan berlutut pada siapa. Saat ingin melepas topengnya, Jaekyung berteriak agar Simin tidak melakukannya. Namun Simin tetap melepasnya. Semua orang terkejut melihat Simin di balik topeng kucing tersebut. Meski begitu, penonton tetap mendukung dan bersorak untuknya. Simin terus-menerus memukul Sukang. Dia juga menjambak rambutnya, dan saat Sukang ingin menyerang, Simin menghindar dan balik menyerang hingga Sukang terjatuh. Dekan yang melihatnya pergi ke pinggir ring dan menyuruhnya berhenti. Dia mengancam akan membatalkan statusnya menjadi guru tetap. Namun Sukang melarangnya ikut campur. Dia mengatakan akan menghabisi Simin. Sukang menyerangnya, namun Simin berhasil menghindari semua serangan dan menyerang balik. Simin berputar dan menendang Sukang. Dia melihat posisi Jin Hyung dan kembali menyerang Sukang hingga terjatuh di depannya. Simin menepati janjinya, membuat Sukang berlutut di depan Jin Hyung. Namun Sukang tetap tidak ingin meminta maaf. Jin Hyung mengatakan kalau sekarang dia tidak lagi membutuhkan permintaan maaf, karena kini Sukang telah kalah dari mereka. 모두에게 졌으니까. Saat Simin pergi, Sukang ingin memukulnya dari belakang, namun dia terlebih dulu menendangnya. Scene berikutnya diperlihatkan Simin menemani Jin Hyung ke kantor polisi untuk melaporkan Han Sukang. Tak lama setelahnya, Min Kyu juga ke sana melaporkan video kekerasan di sekolah. Penangkapan Han Sukang tak lagi terhindarkan. Kasus tentang guru magang yang tewas juga kembali diselidiki. Meski telah ditangkap, Sukang tetap tidak menunjukkan rasa penyesalan. Film diakhiri dengan diperlihatkan Simin yang kembali mendaftar menjadi guru magang. Di hari pertamanya mendaftar, dia melihat seorang murid yang kasar pada supirnya. Simin juga membawa topeng kucing bersamanya. Yap, itu tadi alur cerita dari film Brave Citizen. Buat kalian yang suka film dengan genre action atau bully, film ini wajib kalian tonton. Oke deh kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.